Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wal ma'na, Allahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 4 Dzulqa'dah 1446 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setiap Jumat kita kumpul bersama, selain tentunya untuk menunaikan kefarduan salat Jumat, tapi juga di situ ada hal yang tak terpisahkan, yakni penyampaian khutbah sebanyak 2 khutbah. Dan di antara poin penting dalam pesan khutbah adalah pesan atau wasiat ketakwaan. Karenanya kita lazim mendengar ungkapan di antaranya usikum, aku berwasiat kepada kamu sekalian, wa nafsi atau wa iyaya bitaqwallah, dan wasiat kepada diriku untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Pesan ini adalah berisi ilmu. Hakikatnya penyampaian ini adalah penyampaian sesuatu yang sangat berguna untuk kehidupan kita, baik itu di dunia agar kita terbimbing dengan taufik hidayah dari Allah, serta tentunya bisa selamat di akhirat kelak. Ilmu adalah sesuatu di antara hal yang sangat penting, selain tentunya yang paling mendasar adalah iman. Dengan iman dan ilmu, maka hidup kita insya Allah akan mulia dan terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan iman dan ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka hidup kita akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Yarfa'illah, Allah akan meninggikan. Di sini menggunakan fi'lul mudhari',
Artinya Allah terus-terusan senantiasa dan akan terus mengangkat, meninggikan siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tetap pondasi dan dasarnya adalah keimanan. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah juga akan mengangkat orang-orang yang dianugerahi ilmu. Darajat, diangkatnya adalah darajat, menggunakan jama', artinya banyak. Allah akan mengangkat banyak atau beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini juga tentunya sejalan dengan hari ini kita maklum bersama di negeri ini memperingati Hari Pendidikan Nasional, dan korelasi kaitannya dengan agama kita, bahwa agama kita senantiasa mendorong kita kaum muslimin maupun muslimat untuk memiliki ilmu dan senantiasa melewati proses pendidikan. Baik itu proses pendidikan secara formal di lembaga pendidikan ataupun non formal seperti halnya di masjid kita diselenggarakan kegiatan pengajian. Tentang kewajiban kita untuk thalabul ilmi sudah jelas, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam redaksi dan riwayat lain ditambahi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah sebuah keparduan bagi seorang muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Para ulama juga ada yang merincikan bahwa yang dimaksud kewajiban di sini adalah ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sejalan dengan ayat 11 surah Al-Mujadilah tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Artinya kita tidak cukup hanya dengan bekal ilmu saja, tapi kita juga harus mendasarinya dengan iman. Jangan sampai kita sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, sungguh-sungguh dalam belajar, namun imannya kosong, namun imannya rapuh. Maka seorang mukmin, seorang hamba yang benar adalah dia mengokohkan keimanannya dan mendasarinya dengan ilmu. Karena bekal iman, kemudian kita beribadah, dan agar ibadah kita benar diterima oleh Allah Ta'ala sesuai dengan syariat, maka harus juga dilengkapi dengan ilmu. Seorang ulama ahli fiqih dari madhab Syafi'i yang bernama Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, di dalam salah satu karyanya yakni kitab Matan Zubad, beliau menyampaikan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak akan diterima. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, hendaknya kita terus melewati dan menjalani proses belajar, tidak melulu dalam bentuk formal, tapi juga kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim yang diselenggarakan, baik itu di masjid-masjid, di mushola, di langgar, dan di tempat-tempat lainnya, dan itu semua dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji', rawahu Tirmidzi. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu, maka ia berada dalam jalan Allah Ta'ala, dalam arti senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita manfaatkan kesempatan-kesempatan yang masih ada ini, di sisa-sisa umur kita ini, membekali diri kita selain tentunya dengan modal dasar iman yang kuat, maka juga harus dilengkapi dengan ilmu. Semoga dengan iman yang kokoh, yang kemudian kita lengkapi dengan ilmu, terutama adalah ilmu syariat, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan mulia, dan derajatnya diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulil ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih ahwal muslimina fi bulana hadha Indonesia wa fi bulal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adba'na al bala wal ghala wal waba wal fitan wal humum wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffaril mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.